Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa nyaman yang cocok banget buat gathering, yang punya halaman super luas, fasilitas lengkap, dan harganya mulai dari 1,5 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang homey banget, yaitu The Lawn Citeko, yang berlokasi di Jalan Alternatif Tapos Ciawi nomor 46, Citeko, Cisarua, Bogor. Jujur, villanya tuh nyaman banget, gengs. Bener-bener melebihi ekspektasi aku deh. Kayak gimana ya? Pokoknya kalian tontonin aja video ini sampai habis, biar tahu ekspektasi dan realita yang aku rasain tuh kayak gimana selama nginep di sana. Oke deh, untuk menuju ke villanya kita bisa pakai Google Maps ya. Nanti ketiknya itu adalah Villa The Lawn Citeko. Nah, untuk akses jalannya kalian gak usah khawatir karena jalanannya tuh bagus, mulus, gak ada jalur ekstrim sama sekali, dan posisinya pun di pinggir jalan. Jadinya aman dan gampang banget deh untuk dijangkau. Rute jalannya adalah nanti kita akan melewati Hotel Royal Safari Garden dan Pasar Cisarua. Lalu nggak jauh setelahnya siap-siap kita akan belok kanan. Nanti masuk ke jalan yang ada rumah makan Padang Sindang Sari ini, gengs. Nah, dari sini jalanannya emang nggak sebesar jalan raya tadi ya. Tapi tenang aja, ini masih bisa dilewati oleh dua mobil yang berlawanan kok, gengs. Dan kita ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps. By the way, jalur ini juga bisa dilewati oleh bus 3/4 ya. Namun akan ada biaya tambahan untuk pengawalan dari ojek lokal. Nah, untuk info lebih lengkapnya nanti kalian bisa tanya aja sama pihak villanya, gengs. Next, patokan utamanya adalah nanti kalau kalian udah ketemu sama Alam Hegar yang bannernya lumayan gede ini, siap-siap itu artinya kita udah mau sampai, gengs. Karena bangunan villanya tuh agak menjorok ke dalam, jadi kalau dari pinggir jalan tuh kurang kelihatan ya. Nah, villanya itu adalah yang ini, gengs. Kita pelan-pelan aja langsung ke pinggir jalan dan tunggu sampai pagarnya dibuka oleh penjaga villa. Tapi tenang aja, di depan pagarnya udah ada nama villanya kok. Jadi ingat-ingat aja, patokannya adalah pagar hitam ini nomor 46 ya. Begitu masuk ke dalam villa, akan langsung terlihat area outdoor yang super luas dan hijau banget, yang bikin mata tuh langsung segar, gengs. Apalagi di depannya disuguhi sama mountain view yang indah banget ya. Nah, di bagian depan ini merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas sebanyak 6 mobil. Oke, lanjut. Aku nggak sabar deh, pengen tunjukin ke kalian area halaman hijaunya yang luas banget. Wah, kayaknya jarang ya aku nemuin villa yang punya halaman seluas ini, gengs. Terus kalian harus tahu kalau semua areanya tuh bersih, tertata dengan rapi, dan benar-benar dirawat dengan baik. Masya Allah, keren banget deh. By the way, aku mau infoin dulu kalau The Lawn Citeko ini memiliki dua buah bangunan villa ya, yaitu ada main villa atau bangunan utama yang berada di sebelah kiri. Dan ada set villa yang merupakan bangunan tambahan berupa 2 kamar tidur di sebelah kanan. Dengan kapasitas villa mulai dari 18 orang hingga maksimal 30 orang. Tenang aja, nanti aku bakal bahas semua area villanya kok, gengs. Tapi sekarang kita ke area outdoornya dulu ya. FYI, The Lawn Citeko ini berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter, makanya nggak aneh kalau areanya tuh luas banget ya. Terutama halamannya ini, gengs. Sehingga cocok banget buat kalian yang mau bikin acara gathering, baik sama keluarga maupun teman-teman kantor. Selain areanya yang luas, di bagian tengah halaman ini juga dimanfaatkan sebagai lapangan mini futsal yang udah dilengkapi dengan gawang mini dan bola untuk bermain. Wah, seru banget ya, gengs. Bahkan bisa juga loh dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa. Sehingga aktivitas di villa pun akan semakin variatif ya, dan gak membosankan. By the way, pas lagi keliling di area halamannya, aku tuh salfok deh sama aliran sungai kecil ini yang ternyata punya mata air yang bersih banget, gengs. Wah, suasananya jadi natural banget ya. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ke area atas.
Asli, ini halamannya luas banget, gengs. Malah kayaknya 3/4 areanya tuh halaman deh. Dan seperempatnya baru bangunan villanya. By the way, di sebelah kiri ini ada akses juga ya ke kolam berenang. Jadi kalau kalian dari side villa yang di samping, bisa langsung ke sini aja kalau mau berenang. Tapi untuk area kolam berenangnya bakal aku bahas nanti ya. Karena sekarang kita mau ke area playground dan mini aviary dulu yang ada di atas. Nah, ini dia, gengs. Jadi di sini merupakan area santai di mana sudah disediakan ayunan plus kursi panjang di sampingnya. Lalu di sebelahnya terdapat mini aviary, yaitu kandang burung yang berukuran besar, di mana bisa memberikan ruang yang cukup bagi burung untuk terbang bebas dan beraktivitas. Tapi ternyata selain burung, di sini juga ada ayam Persia loh. Wah, jujur ini pertama kalinya aku lihat ayam Persia secara langsung. Yang ternyata lucu banget ya, gengs. Bentuknya tuh gemes dan unik, ada kayak jambul gede gitu di atasnya. OMG, gemoy banget deh. Lalu di sebelahnya ada sekumpulan burung lovebirds yang warna-warni ini, gengs. Kalau dilihat dari namanya sih, udah pasti burung ini tuh jadi simbol cinta ya. Karena namanya aja udah lovebirds. Yang katanya sih, kalau diamati, sepasang lovebird ini akan saling duduk berdekatan dan saling menyayangi satu sama lain. Ah, so sweet banget deh. Oke gengs, tadi aku udah bahas area outdoor. Nah, sekarang saatnya kita mulai Villa Tour. The Lawn Citeko terdiri dari 2 bangunan, yaitu ada main villa dan side villa, di mana kita bisa sewa hanya main villa saja dengan kapasitas maksimal 18 orang, atau sewa main villa plus side villa dengan kapasitas maksimal 30 orang. Jadinya tuh fleksibel banget ya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kalau gitu aku bakal mulai villa tour dari main villa atau villa utama yang posisinya berada di depan. Tepat di depan area parkir terdapat pintu besi besar yang ternyata di dalamnya itu merupakan area biliar yang luas, gengs. Untuk area biliar ini dibuat terpisah sehingga akan memiliki tempat yang lebih spesies tanpa mengganggu aktivitas lain di dalam villa. Wah, fix banget deh. Ini sih bakal jadi tempat favoritnya para bapak-bapak ya buat ngumpul. Sementara untuk ibu-ibunya, tenang aja, nanti bisa karaokean sepuasnya di dalam villa, gengs. Nanti aku tunjukin ya. Dari ruang biliar ini juga terdapat akses langsung ke area kolam berenang lewat pintu besi abu ini, gengs. Next, kita melipir ke bangunan utama villa. Main villa ini memiliki kapasitas maksimal 18 orang dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, living room, dining room, dan dapur. Jujur awalnya aku kirain ini tuh kayak villa jadul biasa aja ya. Tapi ternyata realitanya walaupun villa ini merupakan bangunan lama, namun semua areanya tuh bersih banget dan wangi, gengs. Bener-bener melebihi ekspektasi aku deh. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian sebersih apa villanya. Bahkan di sela-sela teralis jendelanya aja bersih banget dong. Gak ada debu yang nempel sama sekali deh. Wah gila, ini sih keren banget, gengs. Salut deh aku sama kebersihan yang ada di Villa The Lawn Citeko ini. Di area paling depan terdapat mini living room yang dilengkapi dengan area duduk untuk kapasitas 4 orang. Lalu di sebelahnya merupakan ruang makan yang ukurannya cukup besar dengan kapasitas duduk sebanyak 6 orang. By the way, semua furniture di sini tuh bergaya vintage ya. Yang jujur ngingetin aku sama suasana di rumah nenek yang adem deh. Dan terasa banget di villa ini, gengs. Jadinya pas masuk tuh kayak langsung betah aja gitu. Terus di bagian pojok disediakan area wastafel, dispenser dan fris 1 air galon, serta beberapa buah gelas di bawahnya. Lanjut, di belakang dining room terdapat pintu yang merupakan akses menuju ke ruangan dapur. Nah, dapurnya tuh terpisah gitu ya, gengs. Jadinya segala aktivitas masak nggak akan mengganggu kegiatan lain yang ada di dalam villa. Selain itu, areanya juga cukup luas dengan sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Untuk peralatan dapurnya nggak usah khawatir karena semuanya tuh udah lengkap dan disiapin dari pihak villa. Terdapat kulkas 2 pintu, rice cooker, piring, mangkok, dan gelas, hingga peralatan masak semuanya tertata rapi di dalam kitchen set. So, kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh.
Dari dapur ini juga terdapat pintu samping yang langsung mengarah ke area outdoor, yaitu kolam berenang. By the way, kalau kalian gak mau repot-repot masak selama staycation, tenang aja gengs. Di dalam Citeko ini juga udah ada paket catering ya, yang harganya itu mulai dari 100.000 sampai 120.000 per pax dan udah dapet 3 kali makan. Atau kalian juga bisa pesen paket per menu yang harganya itu mulai dari 21.000 sampai 40.000 per pax untuk 1 kali makan. Pokoknya fleksibel banget deh, bisa kalian order sesuai dengan kebutuhan. Terus kerennya lagi, nanti sama pihak cateringnya bakal didekor ala-ala fine dining gitu gengs. Wah, cakep banget ya. Di sebelah dining room terdapat area living room yang luas dan digunakan juga sebagai ruang hiburan untuk nonton dan karaoke. Ruangan ini diisi dengan satu set sofa lengkap dengan wifi, smart TV, karaoke set, dan 2 buah mikrofon. Sehingga kita bisa karaokean sepuasnya deh. Tapi nggak cuma itu aja, karena di sini juga udah free akses ke Netflix tanpa mesti login pakai akun pribadi loh. Jadi kalau udah bosen karaokean, kita bisa nonton film bareng-bareng gengs. Wah, seru banget kan? Di sini juga disediakan kipas angin, jadi kalau kalian ngerasa gerah, bisa langsung dihidupin aja gengs. Terus ada 2 buah jemuran dan alat barbeque plus kipas, namun nggak termasuk arang ya. Oke deh, sekarang aku mau spill area kamar tidurnya. Terdapat 3 buah kamar dan kita mulai dari kamar tidur pertama. Kamar ini merupakan master bedroom karena memiliki area yang paling luas dan satu-satunya kamar yang dilengkapi dengan private bathroom. Terdapat 1 buah king bed yang di bawahnya itu masih ada 2 kasur ya yang bisa digeser. Jadi kapasitasnya itu bisa untuk 2 sampai maksimal 5 orang. Karena kasur atasnya itu kan king bed ya, sehingga bisa untuk 3 orang gengs. Setiap kasur juga udah dilengkapi dengan bantal, guling, dan selimut. Lalu di depan tempat tidur terdapat lemari besar dan udah disediain juga meja rias. By the way, karena area kamarnya tuh lumayan spacious, jadi masih bisa ditambah dengan extra bed ya. Kalau mau sewa, harganya adalah 30.000 per bed. Nah, sekarang kita cek ke kamar mandi dalamnya yuk. Wah, begitu pintu dibuka, langsung terlihat areanya yang didominasi oleh warna biru. Dan kamar mandi ini tuh luas banget gengs. Terus fasilitasnya juga mewah, karena di sini satu-satunya kamar mandi yang ada bathtubnya. Walaupun modelnya tuh nggak semodern sekarang, tapi lagi-lagi bathtubnya ini bersih banget gengs. Jadi kalau kalian mau relax sambil berendam air hangat di sini, bisa banget ya. Karena semua kamar mandinya udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa peralatan mandi pribadi dari rumah. Selain punya private bathroom, kamar pertama ini juga memiliki akses langsung ke area kolam berenang loh gengs. Jadi bangun tidur bisa langsung nyebur deh. Wah, asik banget kan? Next, kita ke kamar selanjutnya, yaitu kamar tidur kedua. Nah, kamar ini tuh posisinya di paling ujung ya, dengan kapasitas untuk 3 orang. Terdapat 2 single bed yang digabung, lalu di bawahnya itu ada kasur geser yang bisa ditarik, sehingga kapasitasnya bisa dimaksimalin hingga 3 orang. Untuk ukuran kamarnya sih nggak terlalu besar ya, namun fasilitasnya cukup lengkap karena disediakan juga lemari kecil, meja rias, kipas angin, dan lampu tidur. Setiap kamar di dalam Citeko ini punya akses keluar loh. Dan kalau dari kamar kedua ini mengarah langsung ke halaman samping yang ada lapangan futsalnya. Dan dari sini juga terdapat best view yang mengarah ke pegunungan. Keluar dari kamar kedua, sekarang kita melipir ke kamar tidur terakhir yang ada di main villa, yaitu kamar ketiga. Kamar ini tuh fasilitasnya sama banget kayak di kamar kedua tadi gengs, dimana terdapat 2 single bed yang digabung. Lalu di bawahnya tersedia kasur geser ukuran single, sehingga kapasitasnya juga bisa untuk 3 orang. Lalu di depan tempat tidur disediakan juga lemari kecil dan meja rias. Nah, sama seperti di kamar-kamar sebelumnya, di sini juga terdapat pintu samping yang mengarah ke halaman depan. Jadi semua pintu samping di tiap kamar itu mengarah ke area yang berbeda-beda ya. Di samping kamar ketiga terdapat kamar mandi sharing. Jadi di main villa ini tuh hanya ada 2 kamar mandi ya, yaitu private bathroom di kamar utama
dan kamar mandi sharing yang ada di luar ini. Kamar mandinya juga udah dilengkapi dengan water heater, namun tanpa handuk dan toiletries. Oke, tadi aku udah explore semua area di dalam villa. Sekarang kita move ke area belakang, di mana terdapat fasilitas terfavorit yaitu private pool. Di sini juga disediakan area teras dengan bentuk memanjang. Lalu di depannya baru deh terdapat kolam berenang dengan view pegunungan di belakangnya. Nah, langsung aja yuk aku tunjukin area private poolnya, gengs. Kolam berenang ini bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa karena memiliki dua kedalaman, yaitu 50 cm di bagian depan bisa untuk anak-anak dan 120 cm untuk dewasa. Namun karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, jadi untuk anak-anak yang mau berenang, aku saranin harus dalam pengawasan orang tua ya. Terus yang aku suka, bentuk kolam berenangnya ini kan simple, tapi estetik gitu loh gengs. Apalagi ditambah dengan view gunung di belakangnya. Wah, makin perfect lagi deh. By the way, di kolam berenang ini tuh punya sistem otomatis ya, dimana setiap pagi dan sore sekitar jam 6 nanti tuh air dan lampunya bakal hidup otomatis gengs, sehingga akan muncul juga mini pancuran kayak gini. Di sebelah kolam berenang terdapat area duduk untuk bersantai yang vibes-nya tuh ala-ala tropis gitu gengs. Di sini disediakan tempat duduk yang bentuknya tuh letter L dan bisa juga digunakan sebagai area barbecue. Nanti tinggal dipindahin aja ya alat barbeque-nya ke sini. Best time untuk nongkrong di sini tentunya adalah pagi dan sore hari karena cuacanya tuh lagi adem dan udaranya pun akan berasa lebih sejuk. Tapi malam harinya juga nggak kalah cakep loh gengs. Nanti aku tunjukin ya. Kalau udah puas berenang, tenang aja, di area pojok juga disediakan ruang bilas kok. Jadi nggak bakal bikin becek area dalam villa ya, tinggal melipir aja ke sini gengs. Areanya tuh luas, cuma emang ruang bilasnya ini terbuka ya, nggak ada pintu dan hanya disekat dengan tembok roster. Oke gengs, sekarang kita move ke side villa. By the way, untuk side villa ini nggak bisa disewa sendiri ya. Jadi hanya bisa disewa berbarengan dengan main villa. Karena merupakan bangunan tambahan dengan kapasitas maksimal 12 orang, di mana di dalamnya itu hanya ada 2 kamar tidur, living room, dan 1 kamar mandi. Jadi kalau sewa sama set villa ini, total kapasitas seluruh villa maksimal 30 orang gengs. Dan ini dia living roomnya. Di sini hanya ada sofa panjang berbentuk L-shape, lalu ada meja dan kipas angin di atas plafon. Terus disediain juga dispenser dan beberapa buah gelas. Tapi di sini tuh nggak ada dapur ya. Jadi untuk aktivitas masak tetap di main villa. Sedangkan untuk wifi sih ada kok gengs. Nah ini aku mau tunjukin kamar pertama yang ada di side villa. Wah kamarnya tuh luas banget ya. Ini sih bisa tidur rame-rame gengs. Tinggal tambah extra bed aja. Untuk fasilitas kamarnya disediakan 2 buah kasur sorong, di mana di bagian bawahnya itu bisa kita tarik dan udah ada kasur tambahan. Jadi kalau normalnya sih kamar ini tuh kapasitasnya bisa untuk 2-4 orang ya. Udah include bantal, guling, dan selimut. Tapi tenang aja, kalian juga bisa kok sewa extra bed, karena areanya kan masih spesies banget ya. Lalu terdapat meja yang ukurannya tuh lebar banget, bahkan bisa buat duduk gengs. Terus di area corner diisi dengan meja rias, namun untuk lemari di kamar ini tuh nggak ada ya. Lanjut kita ke kamar tidur kedua yang posisinya itu tepat di seberang kamar pertama. Kamar ini memiliki ukuran dan fasilitas yang kurang lebih sama ya kayak di kamar sebelumnya. Namun bedanya kasur di sini tuh menggunakan double bed ukuran queen sehingga kapasitasnya juga sama-sama bisa untuk 2-4 orang. Tapi kalau kalian mau tambah dengan extra bed juga masih bisa banget kok gengs. Lalu terdapat kipas angin dan ada area duduk di dekat jendela. Untuk di area pojok sama-sama diisi dengan meja rias tanpa ada lemari. Keluar dari kamar tidur, sekarang kita move ke area belakang di mana hanya terdapat jemuran, area wastafel, dan kamar mandi sharing. Jadi di sini tuh kamar mandinya cuma ada 1 ya gengs. Kamar mandi ini sama-sama udah dilengkapi dengan water heater, namun tidak termasuk handuk dan toiletries.
Masya Allah, seperti ini suasana sore hari dari The Lounge Citeko. Kalau cuacanya lagi cerah, kita bisa nikmatin suasana senja yang cantik banget kayak gini, gengs. Sebuah perpaduan yang sempurna ya, dari langit senja yang berwarna orange keemasan, ditambah dengan lampu-lampu di sekitar villa yang udah mulai menunjukkan cahayanya. Wah, keren banget deh. Jujur aku beruntung sih bisa dapetin view golden hour kayak gini. Semoga pas kalian nginep di sini juga bisa nikmatin momen secantik ini ya, gengs. Amin. Seperti ini suasana malam hari dari Villa The Lounge Citeko. By the way, aku bakal bahas dari area outdoornya dulu ya. Habis itu baru kita move ke bagian dalam villa. Untuk area outdoornya ini menurut aku pencahayaannya tuh nggak terlalu banyak. Hanya ada lampu sorot di beberapa area taman dan lampu taman yang besar yang hanya ada di sepanjang jalan ini, gengs. Yang paling terang itu adalah lampu-lampu dari bangunan villanya. Nah, untuk suhu udara di malam harinya lumayan dingin. Kemarin itu sekitar 21 sampai 20 derajat Celcius. Lanjut kita move ke main villa. Tapi aku bakal ke area biliarnya dulu ya. Untuk pencahayaan di sini sebenarnya tuh terang, cuma sayangnya kemarin itu lampu tembak deket torennya lagi mati, gengs. Jadi kalau di video ini mungkin kelihatannya nggak terlalu terang banget ya. Tapi hal ini nggak mengurangi keseruan main biliar kok. Apalagi kalau mainnya tuh rame-rame. Wah, makin seru lagi deh. Next, sekarang aku mau masuk ke dalam villanya. Wah, untuk pencahayaan di sini tenang aja, ini tuh terang banget kok. Baik di area dining room maupun di living roomnya. Malam harinya kita isi dengan ngumpul bareng semuanya di area living room sambil nobar babang glowing yang satu ini. By the way, kalian juga ada gak sih yang suka nontonin YouTube dia? Lucu banget ya, gengs, pembawaannya. Walaupun padahal ceritanya tuh horor, tapi karena bawaannya suka rada julid, jadinya seru aja gitu. Oke deh, lanjut. Karena aku pesan catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa. Dan kali ini menunya tuh enak banget, auto jadi menu favorit keluarga aku deh di villa ini. Yaitu ada soto ayam, lengkap dengan perkedel kentang dan semur daging. Asli geng, soto ayamnya tuh enak banget. Bumbunya bener-bener berasa dan medok gitu loh. Pokoknya kalau nginep di sini, aku saranin untuk cobain menu cateringnya deh. Karena semuanya recommended, gengs. Bahkan soto ayamnya tuh sampai ludes dong saking enaknya. Oke deh, kalau gitu aku mau dinner dulu ya sama keluarga. Habis itu kita lanjut spill area lainnya. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau tunjukin suasana dapur di malam hari yang pencahayaannya itu sama-sama terang. Jadi kalau kalian gak pesen catering dan mau masak malam-malam, tenang aja, pencahayaannya tuh aman dan nyaman kok, gengs. Lanjut, sekarang aku mau spill suasana malam hari di salah satu kamar yang kebetulan masih rapi nih. Untuk pencahayaannya juga lumayan terang, dan kalau diperhatiin tuh, semua lampu di sini bener-bener masih pakai lampu model lama ya, gengs. Tapi tetap awet, bahkan sampai sekarang masih berfungsi. Wah, keren sih maintenance-nya. Dan ini dia salah satu spot terbaik di Villa The Lounge Citeko, yaitu area kolam berenang yang ternyata punya pencahayaan yang keren dan estetik banget, gengs. Fix deh, ini adalah tempat favorit aku. Areanya tuh dipasang banyak lampu gantung di sepanjang tembok belakang yang membuat suasana malamnya jadi semakin syahdu. Kolam berenangnya pun dilengkapi dengan lampu di dalamnya sehingga jadi lebih terang dan makin cantik lagi. So, kalau kalian mau berenang malam-malam juga bisa ya, gengs. Dan gak cuma itu aja, karena di area samping poolnya pun dibuat semenarik mungkin dengan pencahayaan yang cantik. Ditambah dengan adanya lampu LED strip di bagian bawah tempat duduk yang semakin memberikan kesan estetik di area ini, gengs. Jadi kalau kalian mau nongkrong malam-malam di sini sambil barbekyuan, asik banget ya. Gak afdol rasanya kalau aku nggak spill juga suasana malam dari side villa. Tenang aja, gengs, aku bakal tunjukin kok ke kalian. Nah, untuk pencahayaan di area living room ini menurut aku sih nggak seterang di main villa tadi ya. Ya cukup terang aja lah. Namun berbeda dengan di area belakangnya yang jauh lebih terang.
Jadi kalau malam-malam mau ke kamar mandi, nggak usah takut ya gengs, karena lampu di sini tuh terang banget kok. Oke, sekarang aku mau spill juga suasana di dalam kamarnya. Untuk pencahayaannya lumayan terang, sama kayak di kamar yang ada di main villa. Nah, sedangkan ini merupakan suasana malam di kamar satunya lagi. Kurang lebih sama ya. Namun sayangnya di sini tuh nggak ada lampu tidur, gengs. Mungkin akan lebih baik kalau ada tambahan lampu tidur seperti di kamar-kamar di main villa ya, sehingga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tiap tamu. Good morning. Seperti ini suasana pagi harinya. Masya Allah, udaranya tuh masih sejuk banget, ditambah dengan morning view, yaitu pemandangan gunung yang ada di depannya. Wah, fresh banget, gengs. Pagi harinya sekitar jam 7, sarapannya udah ready nih. Dan kali ini menunya ada nasi uduk, lengkap dengan telur balado, tempe orek, bihun goreng, sambal, dan kerupuk. Oke deh, abis ini kalian jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas harga menginap di villa ini. So, stay tune, gengs! Berikut info harga menginap dan fasilitas di The Lounge Citeko. Untuk kontak dan reservasi, bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang The Lounge Citeko. Sebuah villa yang homey dan nyaman banget, dengan fasilitas lengkap dan halaman yang super luas. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!